Aku masih ingat hari-hari yang terasa begitu sunyi ketika setiap detik di rumah besar ini seolah-olah menjeritkan kekosongan. Namaku Sari dan aku adalah istri dari Dr. Arman, seorang dokter spesialis kandungan yang karirnya melambung tinggi di mata dunia. Aku hidup dalam kemewahan dan kehormatan, rumah megah di kawasan perumahan elit Gria Sentosa, mobil mewah yang mengantar kami ke berbagai acara, dan staf rumah tangga yang selalu siap melayani. Namun di balik gemerlap itulah ada ruang hampa yang sulit kutepis. Setiap pagi, aku bangun dengan mata yang sedikit berat, seakan mimpi-mimpi malam masih menghantuiku. Aku menatap langit-langit kamar tidur yang putih bersih, berpikir tentang hari yang akan kulalui. Suami, Dr. Arman, sudah lama tidak mengucap salam hangat di pagi hari. Waktu yang biasanya dihabiskan bersama kini hanya tersisa dalam bayang-bayang kesibukannya di rumah sakit dan berbagai rapat medis. Aku pun mulai terbiasa dengan keheningan yang mendalam, seolah-olah setiap sudut rumah ini merintih atas ketidakadaan kehangatan yang seharusnya ada. Pada siang hari, aku mencoba mengisi kekosongan dengan berbagai aktivitas, membaca buku, menata taman kecil di halaman belakang, atau sekedar termenung di ruang tamu yang luas. Namun meski aku berusaha mencari hiburan, ada rasa sepi yang terus menggelayuti jiwa, seakan-akan di tengah keramaian, perabot mewah dan lukisan pemandangan yang indah, aku merasa terasing dari diriku sendiri. Aku mengenakan jilbab berwarna pastel dan balutan pakaian sopan yang selalu kucoba persembahkan sebagai wujud pengabdian terhadap tradisi dan nilai-nilai yang telah lama kupeluk. Namun penampilan luar yang tenang tak mampu menyembunyikan kekosongan di dalam hatiku. Di antara hiruk-pikuk hari-hari yang monoton, ada satu kehadiran yang perlahan mulai menembus dinding-dinding keheningan itu. Raffi, sopir pribadi kami. Dia adalah sosok yang berbeda dari kebanyakan orang yang kulalui. Berusia 27 tahun, Raffi memiliki wajah tampan polos dengan senyum yang tak pernah pudar meski dalam kesederhanaannya. Saat pertama kali aku melihatnya, ada sesuatu yang membuatku terpana. Mungkin karena ketulusan yang terpancar dari tatapannya atau karena sikapnya yang selalu rendah hati, meski ia menjalankan tugasnya dengan profesionalitas tinggi. Aku masih ingat saat itu, ketika aku duduk di teras depan sambil menyeruput teh hangat di pagi hari. Matahari baru saja menyapa dunia dengan sinarnya yang lembut, dan aku merasa seolah waktu berhenti sejenak untukku. Di tengah keheningan itu terdengar langkah kaki Raffi mendekat. Tanpa banyak kata, ia memberikan senyum ramah sambil menyerahkan koran pagi. Ada getaran aneh di hatiku, seolah-olah kehadirannya memberikan secercah sinar di tengah kegelapan. Aku pun menyambutnya dengan sopan, meski di balik sopan santun itu terselip perasaan rindu akan kehangatan yang selama ini hilang. Setiap kali kami bertukar kata, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda. Raffi tak hanya sekedar sopir yang mengantar dan menjemput, melainkan sosok yang selalu mendengarkan keluh kesahku tanpa pernah menghakimi. Dia mendengar cerita-cerita kecilku tentang hari-hari yang terasa panjang, tentang buku-buku puisi yang aku baca untuk mengusir sepi dan tentang betapa beratnya menunggu kehadiran seorang suami yang jarang pulang. Entah bagaimana, di antara tatapan matanya yang polos, aku menemukan tempat berlabuh bagi segala asa yang selama ini terkubur dalam sunyi. Namun di balik kehangatan itu ada konflik batin yang terus menghantui. Aku tahu bahwa peran seorang istri adalah menjaga kehormatan keluarga, dan aku selalu berusaha menjalankan peran itu dengan sebaik-baiknya. Dr. Arman, suamiku, adalah seorang pria yang berdedikasi tinggi pada profesinya. Ia jarang pulang, dan ketika ia tiba, senyum lelah selalu terlukis di wajahnya. Aku seringkali mencoba menutupi kekecewaan dengan berpura-pura mengerti, meskipun di dalam hatiku ada kerinduan yang mendalam akan perhatian yang seharusnya kami bagikan bersama. Di malam hari, ketika rumah kembali tenggelam dalam keheningan, aku sering termenung di ruang tamu yang remang, hanya cahaya lampu gantung yang temara menyinari dan suara detak jam yang seolah-olah menghitung setiap detik kesepian. Di waktu-waktu inilah pikiran-pikiran itu mulai mengembara, mencari-cari arti di balik kerinduan yang tak terucapkan. Aku mulai menyadari bahwa hidupku telah terjebak dalam rutinitas yang membunuh jiwa, rutinitas yang membuatku merasa terasing dari diriku sendiri. Malam demi malam, aku menulis catatan kecil di buku harian yang kusimpan rapi di atas meja rias. Aku curhat tentang betapa pahitnya kesendirian, tentang betapa sunyinya ruang-ruang kosong di dalam hati,
dan tentang harapan yang perlahan mulai tumbuh meski tak ku ketahui dari mana asalnya. Di antara tulisan-tulisan itu terselip bayangan Raffi, bukan hanya sebagai sosok yang hadir di dunia luar, tetapi sebagai metafora bagi segala kehangatan yang pernah hilang dari kehidupanku. Setiap senyum yang ia berikan, setiap tatapan yang menembus ke dalam jiwaku, seolah mengisyaratkan bahwa ada kehidupan lain di luar batas-batas keheningan yang selama ini kupahami. Aku pun mulai merasakan getaran halus di setiap pertemuan kami. Tidak ada kata-kata yang terlalu berlebihan, namun setiap ungkapan sederhana seakan mengandung arti yang mendalam. Suatu ketika, saat hujan mulai mengguyur lembut di sore hari, aku melihat Raffi berdiri di halaman depan, membiarkan tetesan air menyentuh wajahnya yang bersinar lembab. Aku terpaku sejenak, mengamati keindahan momen itu sambil menyadari bahwa hatiku sedang bergejolak dengan perasaan yang tak pernah ku mengerti sebelumnya. Di saat itulah aku sadar bahwa kehidupan ini menyimpan rahasia kecil yang mampu mengubah segalanya. Sebuah rahasia tentang keinginan, tentang keberanian untuk merasakan, dan tentang kelembutan yang terkadang tersembunyi di balik ketegasan kehidupan. Meski aku tahu bahwa apa yang mulai tumbuh di antara kami adalah sesuatu yang terlarang. Aku merasa ada benih-benih harapan yang mulai mengakar, harapan akan kehangatan yang selama ini ku cari, harapan akan sebuah pelukan yang mampu menghapus segala luka, dan harapan bahwa hidupku tidak lagi sekadar dilalui sebagai bayang-bayang seorang istri yang terlupakan. Namun di balik setiap harapan itu terselip juga keraguan yang mendalam. Apakah aku pantas merasakan hal-hal itu? Apakah aku harus terus terjebak dalam kebekuan yang selama ini ku terima? Ataukah aku harus memberanikan diri untuk membuka pintu menuju dunia yang selama ini tersembunyi dari pandanganku? Dalam keheningan malam yang panjang itu, aku pun mulai bertanya pada diri sendiri, apakah mungkin ada jalan keluar dari labirin kesepian yang telah mengurungku selama ini? Apakah mungkin sebuah pelukan yang tulus kecil apapun mampu mengusir bayang-bayang kelam yang selama ini membayangi hidupku? Mungkin di antara detik-detik yang hampa itu, aku telah menemukan jawabannya. Meskipun jawabannya begitu beresiko, begitu mengancam tatanan yang telah ku kenal selama ini. Begitulah aku, Sari, terperangkap dalam kontradiksi antara kewajiban dan keinginan, antara norma dan perasaan yang tumbuh liar di balik tirai kehormatan dan kesopanan. Ada api kecil yang mulai menyala, sebuah rahasia yang kian hari kian menguat dan mengubah setiap hariku. Dan tanpa kusadari, aku sudah mulai menapaki jalan yang penuh dengan godaan. Jalan yang entah akan membawa pada kebahagiaan sejati atau justru kehancuran yang tak terelakkan. Malam itu langit seolah mengenakan selimut hitam pekat yang diselingi kerlip bintang, menciptakan suasana yang begitu intim namun penuh rahasia. Di dalam keheningan yang menggelayuti rumah mewah Gria Santika, aku, Sari, merasa ada kekosongan yang semakin mendera. Kesepian yang selama ini kupendam telah menemukan celah untuk berbicara melalui getar-getar hati yang tak bisa lagi kupendam. Aku tahu setiap langkah yang akan kuambil malam itu adalah pelanggaran terhadap tatanan yang telah kupelihara. Namun rasa rindu akan kehangatan membuatku seolah tersihir untuk menelusuri jalan yang selama ini kutakuti. Aku duduk di ruang tamu kecil di sisi kamar pribadiku, terbungkus oleh bayang-bayang kenangan dan harapan yang samar. Setiap sudut ruangan itu bercerita tentang kekosongan yang kuhadapi, tentang malam-malam panjang di mana hanya detak jam yang menemani. Dalam keheningan itulah, aku mengangkat ponselku dengan tangan yang gemetar. Kata-kata yang kutuliskan di layar seolah mengalir dari dasar jiwa yang telah lama terpenjara oleh sepi. Raffi, aku butuh kehadiranmu malam ini. Ada sesuatu yang ingin kucurahkan. Tulisku dengan hati-hati, namun setiap huruf terasa bagai pengakuan atas segala penyesalan dan keinginan yang tak terelakkan. Aku tahu resiko yang terpendam di balik pesan itu. Namun di balik segala pertimbangan, hasrat yang telah lama terpendam tak mampu lagi kutahan. Tak lama setelah pesan itu terkirim, langkah-langkah perlahan terdengar dari lorong. Aku menahan nafas saat pintu kamarku berderi terbuka dan Raffi muncul dengan wajah yang memperlihatkan campuran antara kelelahan dan kebimbangan. Raut wajahnya, meski masih menyimpan kesan ketidakpastian, memancarkan kehangatan yang selama ini kucari. Ia berjalan perlahan, seolah-olah setiap langkahnya adalah pertarungan antara kewajiban dan hasrat yang mendesak. Aku bangkit dari kursi, mengundangnya untuk duduk di sampingku di sofa yang empuk. Suasana ruangan yang diterangi cahaya lampu temaram seakan menyembunyikan segala kekasaran dunia luar,
menciptakan ruang bagi dua jiwa untuk berbagi rahasia. Aroma lembut parfum yang baru saja kusemprotkan melayang di udara, menambah keintiman yang mulai merayap di antara kami. Raffi, suaraku mulai gemetar. Aku telah menunggu momen ini lebih lama dari yang kau bayangkan. Aku merasa begitu sepi, terasing meski berada di tengah kemewahan. Aku butuh kehangatan. Aku butuh dirimu. Kata-kata itu keluar dengan berat, seolah setiap suku katanya adalah pertaruhan antara penyesalan dan keberanian. Raffi menatapku dengan tatapan yang awalnya ragu, namun perlahan menunjukkan tanda-tanda penerimaan. Tangannya yang sempat rulur kaku kini mulai merespons dengan lembut, menyentuh lenganku seakan ingin menghapus kebekuan yang selama ini ia rasakan. Aku merasakan getaran halus di kulitku ketika jari-jarinya menyusuri lekuk lengan, mengukir jejak kehangatan yang perlahan menyusup ke dalam setiap serat tubuhku. Dalam keheningan yang kian pekat, aku menggerakkan tubuhku mendekatkan wajahku ke wajahnya. Tatapan kami bertaut, dan dalam detik itu, aku merasa seolah segala kekosongan yang selama ini menghantui tergerus oleh arus gairah yang menggelora. Aku menyentuh pipinya dengan lembut, merasakan kelembutan kulitnya yang berbeda dari kerasnya dunia yang selama ini mengekangnya. Setiap sentuhan itu bagai menyulam harapan baru di antara kepingan kenangan lama. Raffi tampak terhanyut oleh keintiman yang mendadak menyelimuti kami. Perlahan ia menundukkan pandangan sejenak. Namun kemudian ia mengangkatnya kembali dengan tatapan yang kini menyeratkan keinginan yang tak bisa lagi disembunyikan. Aku mendekatkan bibirku, pertama-tama dengan lembut, mencicipi kehangatan dari nafasnya yang perlahan berpadu dengan desahan lembutku. Momen itu seakan menjadi awal dari simfoni rahasia, di mana setiap desahan, setiap gerakan menceritakan kisah keinginan yang selama ini terpendam di balik kesopanan dan rutinitas yang melelahkan. Aku ingat betul betapa tubuhku bergetar saat bibir kami bersatu, menciptakan percikan keintiman yang begitu nyata. Setiap inci kulitnya yang tersentuh oleh sentuhan lembut tanganku mengirimkan gelombang kehangatan, membangkitkan rasa yang selama ini tersembunyi. Dalam pelukan itu, aku merasa seolah menemukan bagian diriku yang selama ini hilang, bagian yang tak pernah tahu bagaimana rasanya dicintai dan diinginkan dengan sepenuh jiwa. Waktu seolah berhenti, ruangan kecil itu menjadi saksi bisu dari setiap tarikan nafas, setiap bisikan yang tak sengaja terlepas, dan setiap sentuhan yang membawa kami semakin dekat pada batas keintiman. Aku membiarkan jari-jariku menelusuri garis-garis halus di sepanjang lengannya, merasakan detak jantungnya yang seirama dengan irama jantungku. Dalam keheningan itu, aku merasa bahwa dunia luar tak lagi ada. Yang tersisa hanyalah kami berdua yang saling mencari pelipur di tengah kekosongan yang begitu mendalam. Di sela-sela keintiman yang kian mendalam, pikiranku melayang, mengingat kembali hari-hari sepi yang kujalani. Aku teringat malam-malam di mana aku hanya bisa memandangi langit-langit kamar dengan perasaan hampa, berharap ada secercah keajaiban yang mampu menghapus segala kepedihan. Dan kini, dalam dekap Raffi, aku menemukan jawaban yang selama ini kutunggu, meskipun ia datang dengan rasa campur aduk antara bahagia dan resah. Raffi yang tadinya tampak ragu kini menyatu dengan kehangatan yang kian meresap, tubuhnya mendekat, dan setiap desahan yang terlepas seolah menandakan bahwa ia telah menyerah pada arus yang mengalir di antara kami. Aku menyadari bahwa dalam setiap sentuhan ada janji tak tertulis yang mengikat kami dalam keintiman terlarang. Aku pun tanpa banyak kata membiarkan seluruh perasaan yang telah lama terpendam mengalir bebas, meluapkan segala kerinduan yang selama ini kusimpan dalam sepi. Di antara setiap pelukan yang kami bagi, aku mendengar bisikan lembut yang mengisyaratkan bahwa malam ini adalah tentang melepaskan segala beban. Aku tahu ini semua penuh dengan resiko, kataku seraya memandang Raffi yang kini memandangku dengan mata yang bercahaya. Namun untuk sesaat, biarkan aku merasakan hidup, biarkan aku menghapus sejenak rasa sakit yang telah lama mengekang jiwa ini. Kata-kata itu keluar dengan penuh kejujuran, seolah aku menyambut segala konsekuensi demi menemukan secercah kebahagiaan. Setiap detik berlalu dalam pelukan itu, menyisakan jejak kenangan yang mendalam. Aku membiarkan tanganku mengalir di sepanjang punggungnya, merasakan kekuatan dan kelembutan yang berpadu dalam harmoni sempurna dalam keintiman itu. Segala penyesalan dan kesendirian yang selama ini menjerat perlahan terurai, tergantikan oleh sensasi yang begitu menggugah dan meresap ke dalam relung terdalam hati.
Aku tak lagi memikirkan apa kata dunia atau apa yang akan terjadi esok hari. Yang ada hanyalah momen ini, sebuah pelarian dari rutinitas yang telah lama membuatku merasa mati rasa. Di antara desir nafas dan sentuhan yang tak henti, aku dan Raffi seolah menciptakan ruang kecil yang hanya milik kami, sebuah oasis di tengah gurun kehidupan yang penuh kekosongan. Aku tahu ketika fajar mulai menyingsing, segala kehangatan ini harus kembali ke dunia realita yang keras. Namun untuk malam itu, aku memilih untuk membiarkan diri larut dalam keajaiban yang terlahir dari keberanian untuk melanggar batas. Seiring waktu terus bergulir, momen-momen keintiman itu pun mencapai puncaknya. Aku menutup mata, membiarkan seluruh tubuhku meresapi setiap detik yang berlalu. Di balik setiap sentuhan, ada kisah yang terukir tentang keberanian untuk mencari kehangatan di tengah kekosongan, tentang hasrat yang melebihi batas-batas yang selama ini ku tahu. Aku tahu bahwa setelah malam ini, tak ada jalan untuk kembali seperti semula. Namun dalam pelukan hangat Raffi, aku merasa seolah menemukan sepotong kehidupan yang selama ini hilang. Ketika akhirnya fajar menyapa, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Aku menatap Raffi yang perlahan mengumpulkan dirinya, wajahnya menyiratkan kelelahan, namun juga kelegaan. Di antara kami tersimpan rahasia malam itu, sebuah rahasia yang meskipun terlarang, akan terus hidup dalam setiap detak jantung dan setiap desahan yang pernah kami bagi. Aku pun terbaring di ranjangku, membiarkan bayang-bayang malam itu menari dalam ingatan, mengetahui bahwa kehangatan yang kuraih malam itu adalah bagian dari diriku yang tak akan pernah bisa kuingkari. Dalam keheningan pagi, aku menyadari betapa rapuhnya batas antara penyesalan dan kebahagiaan. Malam itu, aku menemukan sebuah keajaiban di tengah kekosongan, sebuah pelarian yang meskipun penuh dengan keraguan dan bayang-bayang rahasia, membuatku merasa hidup sepenuhnya. Aku tahu apa yang terjadi malam itu mungkin akan selalu menjadi rahasia yang membebani, namun untuk sesaat, aku membiarkan diriku terhanyut dalam gelombang keinginan yang begitu kuat yang menyatukan dua jiwa yang selama ini terpisah oleh dinding kesepian dan rutinitas yang mencekik. Begitulah malam itu, ketika segala keheningan dan rasa sepi akhirnya menemukan jawabannya dalam kehangatan yang terlarang, sebuah momen yang akan selalu tertulis dalam setiap detak jantungku sebagai saksi bisu dari sebuah perjalanan emosional yang tak terlupakan. Saat fajar mulai menyibak kelam malam, aku, Sari, terbangun dengan perasaan yang berombak, seolah dua dunia bertabrakan di dalam dada. Tubuhku masih menyimpan bekas getar-getar keintiman malam itu, namun pagi yang datang membawa rasa dingin dan kegelisahan yang tak terelakkan. Aku menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong, seakan setiap sinar mentari yang masuk ke dalam ruangan mengusik sisa-sisa rahasia yang terpendam dalam ingatan. Aku bangkit perlahan, berusaha mengumpulkan potongan-potongan diriku yang terserak antara keinginan dan penyesalan. Langkahku yang masih berat menuntunku ke ruang tamu, tempat di mana segala aktivitas harian harus berjalan seolah tak ada yang berbeda. Namun seketika pandanganku tertumbuk pada sosok yang kini tampak berbeda dari biasanya, di sudut ruangan Maya. Pembantu rumah tangga yang selama ini setia menjalankan tugasnya tanpa banyak bicara berdiri dengan mata yang menyimpan rahasia. Tatapan matanya seakan menembus lapisan topengku, menanyakan dengan bisu apa yang sebenarnya terjadi semalam. Aku mencoba menyembunyikan kegelisahan itu dengan senyum tipis, meskipun hati ini bergemuruh. "Selamat pagi, Maya," ucapku seraya melangkah mendekat untuk menyiapkan secangkir kopi di dapur. Setiap gerakan terasa lambat, seolah waktu ingin mengulur detik-detik yang kian berat oleh beban rahasia. Di sela-sela kesibukan kecil itu, pikiranku melayang kembali ke malam yang baru saja kulalui. Raffi, dengan segala kehangatan dan kelembutannya, telah menyentuh sisi terdalam yang selama ini terkunci rapat. Sentuhan jari-jarinya, bisikan lembutnya, serta desahan yang perlahan menyatu dengan detak jantungku kini masih bergema dalam setiap ingatan. Namun keintiman itu harus terbungkus oleh keheningan pagi yang dingin. Saat aku menuangkan kopi ke dalam cangkir porselen favoritku, langkah kaki Maya terdengar mendekat dari belakang. "Bu Sari, semoga hari ibu menjadi lebih ringan," ucapnya dengan nada lembut yang mengandung lebih dari sekadar perhatian biasa. Aku merasakan getaran aneh dalam tatapannya, seakan ia tahu bahwa di balik senyum yang kutampilkan terdapat rahasia yang sangat berat. Aku menjawab singkat, "Terima kasih, Maya," sambil memaksakan senyum,
Meskipun di dalam hati aku bergejolak antara penyesalan dan kerinduan. Sesaat kemudian, kami duduk bersama di ruang makan. Suasana yang seharusnya hangat karena aroma kopi dan roti bakar kini dipenuhi keheningan yang kental. Di sela-sela keheningan itu, pikiran tentang malam sebelumnya terus menghantui. Aku teringat betapa lembutnya tangan Raffi menyusuri lenganku, betapa hangatnya pelukan yang sempat menghapus segala rasa sepi, meski untuk sesaat. Sambil mengaduk kopi, aku memandang Maya yang tengah melirik dengan tatapan yang penuh arti. Maya, apakah ibu pernah merasa sepi, terasing meski berada di tengah kemewahan? Tanyaku perlahan, seolah mencoba mengungkapkan kegundahan hati yang selama ini kupendam. Maya hanya tersenyum tipis, lalu menjawab, "Setiap hati, Bu Sari, memiliki kisah yang tak selalu bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mungkin kadang rahasia itu berbicara melalui sikap dan tatapan." Kata-kata itu menggema dalam benakku. Aku pun terdiam, menyadari bahwa Maya mungkin telah menyaksikan lebih banyak daripada yang pernah ia katakan. Pagi itu berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti pengingat atas apa yang telah terjadi, sebuah keintiman terlarang yang kini mengikatku dalam lingkaran kebingungan dan rasa bersalah. Aku pun kembali ke kamar mandi, menatap bayangan diriku di cermin. Wajahku tampak lelah, namun di balik mata yang tampak hampa, tersimpan lautan perasaan antara hasrat yang mendalam dan rasa takut akan konsekuensi yang menghantui. Setelah berpakaian rapi, aku kembali ke ruang kerja dan duduk di depan meja. Di sini, aku mencoba menuangkan perasaan dalam tulisan di buku harian yang sudah lama kupelihara. Pena itu menggores kertas, menuliskan cerita tentang malam yang begitu mengguncang, tentang Raffi yang membawa kehangatan dalam pelukan yang semu, dan tentang aku yang meskipun tersiksa oleh penyesalan, masih merindukan setiap sentuhan yang ia berikan. Aku menulis tentang desahan lembut, sentuhan yang begitu hangat, dan betapa seolah seluruh keheningan malam itu menjadi saksi bisu dari dosa dan penebusan yang sedang kualami. Di tengah kesendirian itu, pintu kamar kerja diketuk perlahan. Aku menengadah dan melihat Maya berdiri di ambang pintu, membawa secangkir teh hangat. "Bu, ini untuk ibu. Mungkin teh ini bisa membantu menenangkan hati," katanya sambil tersenyum lembut. Tatapannya tidak hanya ramah, namun juga seolah mengandung pesan peringatan yang halus bahwa rahasia yang selama ini kukunci tidak akan mudah untuk disembunyikan. Aku menerima cangkir teh itu dengan tangan yang bergetar, menyadari betapa rapuhnya keseimbangan antara keinginan dan kenyataan. Sambil menyeruput teh hangat, aku kembali teringat pada malam yang telah mengubah segalanya. Setiap desahan, setiap bisikan, masih terukir jelas di dalam ingatan. Namun keintiman itu harus terbungkus oleh keheningan pagi yang dingin. Aku merasa bahwa di antara kehangatan itu tersimpan juga sebuah beban yang mengancam untuk menghancurkan segala tatanan yang selama ini ku coba pertahankan. Bagaimana jika suatu saat Dr. Arman, suamiku, kembali lebih awal? Bagaimana jika Maya, yang selama ini setia namun penuh perhitungan, memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar tanpa henti di benakku. Aku merasa seperti berada di ambang jurang, terombang-ambing antara keinginan untuk melarikan diri dari kesepian dan ketakutan akan konsekuensi yang akan datang.